Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Genji. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, mohon maaf sudah lama banget saya nggak bikin video. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Genji. Nah, kali ini kita akan bahas ya yang banyak banget yang ingin dibahas oleh orang-orang ya, dimana gimana sih Kak cara kita bisa melunaskan hutang pelan-pelan tapi nyata dan juga nggak ngebebani kita. Nah, seperti teman-teman ketahui yang namanya hutang itu memang harus kita bayar karena nggak nyaman ya di malam hari, di siang harinya masih ingat-ingat, malamnya juga nggak bisa tidur ya. Jadi siapa sih yang ngerasa hidup capek banget nih Kak karena hutang, bangun tidur yang kepikiran tagihan, kemudian bangun tidur juga masih mikirin cicilan. Nah, kadang kita senyum di luar tapi di dalam hati itu penuh kekhawatiran. Nah, jadi di video kali ini saya mau berbagi cara melunaskan hutang, bukan yang instan, tapi yang realistis, pelan-pelan dan bisa dijalani, terutama buat kita yang penghasilannya pas-pasan. Nah, jadi kalau bunda-bunda atau teman-teman yang lagi di posisi ini, yuk kita tarik napas dulu karena teman-teman nggak sendirian, karena banyak juga yang mengalami hal-hal seperti ini. Ya, nah namun dalam video ini jangan di skip video saya nanti agar teman-teman nggak gagal paham. Oke? Nah guys, di dalam buku saya ini saya udah rangkum ya secara singkat sebenarnya apa-apa aja langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan ketika kita ingin melunaskan hutang. Ya, jadi di sini hanya beberapa poin aja yang saya catat. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman mendengarkan penjelasan dari saya dari masing-masing poin yang saya tuliskan. Ya, nah kenapa di sini karena saya singkat karena saya nggak mau nulis terlalu panjang. Saya maunya teman-teman dengar poin per poin dan mendengarkan penjelasannya secara langsung. Ya, nah yang pertama teman-teman bisa lihat untuk poin pertama yaitu adalah hitung dan catat hutang-hutang dengan jujur. Ya, itu langkah pertama yang sebenarnya juga yang paling berat. Tapi justru itu yang paling penting, yaitu menghitung dan mencatat semua hutang dengan jujur. Bukan berarti itu untuk menakut-nakuti diri kita sendiri, tapi supaya kita tahu kondisi kita sebenarnya itu seperti apa. Silakan teman-teman ambil kertas atau buku, lalu tulis satu persatu untuk jumlah hutangnya berapa, kemudian bunganya juga berapa, dan juga kapan jatuh temponya. Nah, walaupun itu kecil, tapi tetap juga harus ditulis. Kadang yang bikin kita stres itu bukan karena hutangnya yang besar, tapi karena kita nggak tahu pasti jumlahnya berapa. Nah, saat semuanya udah tercatat, nah hati-hati. Kemudian pelan-pelan jadi lebih tenang, hati kita pun juga lebih tenang, karena dari sini kita mulai punya kendali. Jadi kita mulai tahu apa aja yang harus kita lakukan, dan kita udah tahu juga nih jumlah dari utang kita itu berapa. Nah, kemudian kita lanjut setelah teman-teman mengetahui untuk jumlah hutang kita, lantas teman-teman harus pilih, coba cek di poin keduanya, teman-teman lihat prioritaskan bayar yang paling penting dulu. Ya, di sini dalam hal ini perlu kita pahami bahwa nggak semua hutang harus dibayar itu barengan atau serentak gitu ya. Karena kalau dipaksakan, yang ada kita makin tertekan. Jadi mulai dari hutang yang dengan bunga yang paling besar, hutang yang jatuh temponya paling dekat, atau hutang yang bikin hati paling nggak tenang. Nah, lebih baik kita fokus dulu satu hutang dulu, lunasin satu, baru lanjut ke yang lainnya. Nah, jangan minder kalau bayarnya sedikit-sedikit, yang penting jalan, bukan cuma niat ya. Ingat ya, Bun, teman-teman, lebih baik kita pelan tapi selesai daripada kita cepat tapi berhenti di tengah-tengah. Alhasil hutang kita nggak eh, nggak berkurang, makin malah bertumpuk, justru bunganya makin jalan. Ya, itu untuk yang poin kedua. Nah, kemudian kita lanjut untuk poin ketiga, itu adalah jual aset. Ya, jual aset kalau memang diperlukan. Nah, ini bagian yang paling sering bikin kita galau ya, karena bukan
jual aset itu bukan berarti kita gagal, bukan berarti juga kita kalah. Justru itu tanda kita bertanggung jawab. Nah, misalkan kalau ada barang yang jarang kita pakai, misalkan seperti ada motor atau ada TV atau ada barang-barang lain yang masih punya nilai jual, jadi nggak ada salahnya untuk kita pertimbangkan ya. Jadi percayalah, hidup tanpa hutang itu jauh lebih lega dibanding punya barang yang mewah tapi bikin hati kita beban ya. Barang bisa kita cari lagi, ketenangan nggak selalu bisa dibeli ya bun ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu untuk jual aset jika itu memungkinkan. Nah, kita lanjut untuk poin yang keempat, di mana kita harus cari tambahan pemasukan. Nah, maksudnya gini, kalau penghasilan kita cuma segitu-segitu aja, sementara hutang kita banyak, ya wajar kalau rasa itu nggak perlu, nggak maju-maju gitu maksudnya ya. Jadi coba pelan-pelan cari tambahan pemasukan, bisa jualan kecil-kecilan, atau bisa masak kemudian dititip di warung, atau mungkin freelance sesuai kemampuan kita, atau kerja sampingan yang dirasakan itu halal. Jadi nggak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Nah, kadang bukan karena penghasilan yang besar yang bikin kita lunas justru, tapi penghasilan yang kecil yang terus berjalan tanpa putus yang bisa membantu melunasi hutang-hutang kita. Jadi jangan ragu untuk memulai mencari pemasukan tambahan. Karena jika kita nggak mulai hanya mengandalkan gaji, itu nggak bakalan cukup dan hutang pun juga nggak bakalan lunas. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang poin kelima ya, berdoa, bersyukur, dan yakin. Loh, ini gimana konsepnya Kak? Iya, ini bagian yang sering dilupakan, yang banyak banget yang orang-orang dia pengen hutang lunas, tapi dia nggak pernah berdoa, nggak pernah bersyukur, dan juga nggak pernah bersedekah, berbagi. Mereka hanya fokus gimana cari uang, gimana cari untuk bisa melunaskan utang. Justru ini bagian yang paling bisa menguatkan kita. Nah, jangan pernah lelah berdoa, minta dimudahkan jalannya, kemudian dilapangkan rezeki kita, dan dikuatkan hati kita. Namun jangan lupa tetap bersyukur, meski prosesnya ini berat, karena rasa syukur itu yang bikin hati kita itu kuat menjalani semua ini. Dan yakinlah teman-teman, gak ada hutang yang selamanya. Semua akan lunas di waktu yang Allah anggap itu tepat ya teman-teman ya. Saya yakin jika kita punya niat, jika kita punya semangat untuk melunaskan hutang-hutangnya dan juga nggak nambah hutang lagi, saya yakin pasti ada jalan. Jangan lupa berdoa, bersyukur, berbagi, itu kunci yang bisa kita minta untuk jalur langit ya teman-teman ya. Nah, kalau hari ini teman-teman masih berjuang, itu artinya teman-teman masih kuat. Karena Allah itu nggak akan memberikan ini ya, kesusahan atau kesulitan itu di luar kemampuan dari hambanya. Saya yakin banget dengan kata-kata itu. Nah, kalau pelan-pelan ya, kalau misalkan capek ya kita stop dulu ya, kita berhenti, tapi jangan menyerah. Nah, kalau video ini sangat relate di kehidupan teman-teman, jangan lupa like dan share ke yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa tulis di kolom komentar teman-teman lagi di fase hutang berapa, bayar, atau apakah udah lunas. Jadi ini bisa untuk kita bisa saling menguatkan. Nah, itu dulu informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi dari saya ini lebih bermanfaat dan bisa teman-teman manfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.